Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa bil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membaca kitab yang khusus membahas Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-adab asy-syar'iyyah fi qira'ati Maulid khairil bariyah. Al-adab asy-syar'iyyah fi qira'ati Maulid khairil bariyah. Adab-adab syariat, adab-adab syar'i mengenai pembacaan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna. Ini ditulis oleh Al-Habib Sayyidil Habib Uthman bin Yahya Al-Indonesi. Habib Uthman bin Yahya Al-Indonesi. Ini hanya sekitar 15 halaman. Tapi sebenarnya cuma 9 halaman. Jadi sebentar. Al-adab asy-syar'iyyah fi qira'ati Maulid khairil bariyah lil 'abdil dzalil. Tulisan hamba yang zalil Uthman bin Abdullah bin Il afallahu anhu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang ada pada dirinya sifat Rahman, Ar-Rahimi yang ada pada dirinya sifat Rahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sayyidina Muhammadan. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah alladzi ba'atha yang mengutus rasulahu utusannya Sayyidina Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, tuan semua para utusan, rahmatan minhu lil alamin, rahmatan sebagai rahmat, minhu dari Allah lil alamin untuk alam semesta, wabasyiran lil mu'minin dan kabar gembira lil alamin, lil mu'minin bagi orang mukmin. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah kabar gembira bagi semua orang mukmin. At-ta'i'in yang taat, wa nadhiran dan kabar pemberi peringatan, lil kafirin bagi orang-orang kafir, al-'asin yang maksiat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu semoga memberi rahmat Allah alaihi kepada beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya ajma'in semuanya. Wa ba'du. Setelah itu, fahadhihi risalah ini atau kitab ini nubzatun adalah nubzah, sekelumit jami'atun yang menghimpun, wa dzikra nafi'atun dan peringatan nafi'atun yang bermanfaat, fi adabi qiraati maulidil mukhtari tentang adab membaca maulid al-mukhtar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Jadi ini akan menjelaskan tentang adab-adab membaca maulid. Muqtatafatan diambil minal ayati wal athar, dari ayat-ayat dan athar-athar. Ini diambil dari ayat Al-Quran dan athar hadis Nabi Muhammad Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati yataqaffu 'ala al-'amali biha husulul ajri was thawabih. Allati yatawaqqafu 'ala al-'amali bihi yang mengamalkan adab itu husulul ajri was thawabih akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Jadi orang yang melaksanakan adab ini karena berdasarkan Al-Quran dan hadis akan mendapatkan pahala. Wa yaslamu biha mimma yujibul 'iqaba, dan selamat dan menyelamatkan dari kepastian siksa dan tidak disiksa. Sammaituha, saya memberi nama al-adab asy-syar'iyyah fi qira'ati Maulid khairil bariyah. Kitab ini diberi nama al-adab asy-syar'iyyah, adab-adab syariat, fi qira'ati Maulid khairil bariyah, tentang membaca maulid sebaik-baik manusia. Wa hiya tashtami'u ala ma yudhafu ilaiha ala amrayn, berisi dua hal. Al-amrul awwalu, pertama, fi bayanil maqsudi min masyru'iyyati qiraati maulid sallallahu alaihi wasallam. Al-amrul awwalu, pertama, fi bayanil maqsud, tentang tujuan yang dimaksud.
min masyru'iyyati qiraati maulid, maksud disyariatkan membaca maulid. Apa yang dimaksud membaca maulid itu disyariatkan? Kok bisa dapat pahala? Mengamalkan adab-adab apa? Innama huwa li thalathati matalib. Itu ada 3 pembahasan. Min mujibati sa'adatil abadiyati. 3 pembahasan ini berkaitan dengan kebahagiaan abadi. Al-matlubul awal, yang pertama, lima'rifati 'azimi qudratihi wa 'uluwi sya'nihi. Untuk mengetahui keagungan derajat dan ketinggian sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting sekali. Jadi dengan membaca maulid kita ingin mengenal keagungan derajat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ingin mengetahui ketinggian sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan puncak keimanan kita. Semakin orang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semakin imannya semakin kuat. Jadi ukuran kesempurnaan iman seseorang itu diukur dengan kesempurnaan cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang sangat memperhatikan sekali biasanya kalau thariqah ya, itu thariqah sebenarnya semua thariqah, termasuk diantara salah satunya itu adalah thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah itu punya banyak hizib, terus sholawat juga banyak sholawatnya, seperti sholawat Dalailul Khairat, kan Syadziliyah. Saya pernah ketemu dengan salah seorang mursyid thariqah Syadziliyah di Jakarta dulu, di tempat di Zawiyah Raudhah. Nama beliau adalah Sayyidi Syekh Yusri Rusdi Jabr Al-Hasani Sayyid sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama amara Allah Ta'ala bidzalika, sebagaimana Allah perintahkan untuk hal itu. Jadi Allah memerintahkan agar kita mengetahui keagungan dan ketinggian sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabih, di dalam Al-Qur'an Al-Aziz, fi suratil Hujurat wa ghairiha, di dalam surat Al-Hujurat. Wa wa'ada man fa'ala dzalika bil ajril 'azim fi darin na'im, dan berjanji bahwa orang yang melaksanakan itu akan mendapatkan ajrun azim, pahala yang besar sekali di darin na'im, di surga. Ini sebenarnya pembahasan tentang derajat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sangat penting sekali. Nah, sekarang kan banyak orang yang kurang memperhatikan atau memperhatikan tapi melatih rasa penghormatan, rasa cinta, rasa ketersambungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kurang. Ini sangat penting sekali sebenarnya. Cuman karena ini kita mempunyai waktu yang sangat terbatas, mungkin bisa lain kali bagaimana itu sebenarnya pentingnya kita membangun hubungan ruhani kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kecuali melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita langsung sampai kepada Allah kecuali melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah putus pada Kanjeng Nabi ini, udah habis, gak bakal bisa. Jadi al-babul a'zam, al-hijabul a'zam, malah pintu yang paling besar dan hijab, bisa menjadi hijab yang besar, itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi hijab ini adalah hijab yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istimewanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Kanjeng Nabi ini sangat diperhatikan oleh ulama tasawuf, sehingga maulid ini sangat penting sekali untuk membangkitkan gairah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena maulid, pembacaan maulid dengan lagu, dengan indah itu biduni muqaddimat, tanpa premis, tanpa perlu perdebatan panjang, ini akan langsung menghunjam ke dalam hati. Nah, hati nanti akan
robek. Setelah robek hati ini, nah dia akan inkisar, dia ada sebuah perasaan yang tersentuh. Setelah perasaan ini tersentuh, maka jiwa akan mulai dirasuki oleh cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka maulid ini sangat penting sekali. Nah, menurut Sayyidina Syekh Al-Habib Zaghawi bin Hadi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, hukum asal maulid itu adalah mubah, boleh. Tetapi bagi orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maulid itu bisa jadi wajib. Walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya kita ingin mengadakan maulid kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tiap hari, itu hukumnya wajib. Kenapa? Cinta. Jadi dasarnya itu adalah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan perlu diketahui sekali bahwa cinta ini bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi di dalam hati, perasaan, feel, heart, dalam bahasa Inggrisnya ya. Itu benar-benar bukan hanya, jadi harus dibedakan antara cinta dan taat. Nah, ada yang bilang, oh cinta dulu adalah taat, tidak mungkin cinta kepada Nabi karena tidak ada. Enggak begitu. Cinta kepada Allah misalnya, ini benar-benar ada cinta di dalam diri manusia. Lebih dahsyat cintanya daripada cinta lawan jenis. Nah, ini pembahasan cinta itu sebenarnya sudah dikaji sangat mendalam oleh ulama-ulama besar. Di dalam Ihya ada Kitabul Mahabbah, ada kitab tentang cinta. Siapa? Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, terus Maulana Sayyidi Al-Attar. Banyak sekali tentang ulama-ulama yang bahas. Ini penting sekali. Qala Al-Barzanji, Sayyidil Barzanji berkata, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Fatuba, beruntung sekali liman kana ta'zimuhu, orang yang mengagungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ghayata maramihi wa marmah, adalah puncak tujuan dan targetnya. Oh ini. Jadi kita harus di dalam kehidupan kita ini harus punya target, bahwa target kita adalah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita berbisnis bukan untuk duit. Memang untuk duit, tapi duit harus targetnya kita harus mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bekerja, kita berpendidikan tinggi, harus punya target, pencapaian puncaknya adalah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini tuba sangat penting sekali. Famin jumlati ta'zimihi wa tawqirihi sallallahu alaihi wasallam ya yaqra' maulidahu fi majlisin fadilin. Nah ini. Famin jumlati ta'zimihi wa tawqirihi, di antara jumlah ta'zim, mengagungkan dan menghormati Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ay yaqra' maulidahu, adalah dengan cara membaca maulidnya. Jadi dengan kita membaca maulid, kita akan ada rasa kagum kepada Kanjeng Nabi. Kita akan ada rasa agung, mengagungkan. Ada rasa menghormati kepada Kanjeng Nabi. Kenapa di sini? Nah ini, di sini ini adalah hati. Ini penting sekali di sini, hati. 2 jari di bawah susu. Ini penting. Ini ada caranya. Wa tauqiri sallallahu alaihi wasallam yang fi majlisin fadilin, di tempat, di majelis fadilin yang agung, kal masjidih, atau masjid, kal masjidih seperti masjid. Masjid, au fi baitin laisa fi syai'un min manhiyati syar'iyyati, atau di dalam rumah yang laisa fi syai'un, yang tidak ada manhiyati syar'i, larangan-larangan syariat. At-tasawir, seperti tasawir, foto. Wa furshil harir, dan permadani sutra. Laki-laki kan haram tuh. Wa alatul malahi, wa alatil malahi, dan alat malahi, alat-alat yang bisa buat kita lalai, kayak HP ini, kayak HP. Bisa jadi ini kalau dalam fikih, kajian fikih, alatul malahi itu alat musik. Walaupun musik itu, nah kemarin kan lagi rame nih musik, hukum musik itu kan ada perbedaan ulama, dan perbedaan ini mu'tabarah. Mu'tabarah artinya sudah tidak bisa diingkari, artinya nggak usah diingkari. Mu'tabarah dalilnya juga kuat, itu mu'tabarah. Beda dengan orang misalnya zina, hukumnya haram ya. Ada orang yang bilang, oh enggak haram, berarti itu perbedaan yang tidak mu'tabarah. Karena zina itu jelas haram dan ma'lum minad din bid-darurah. Jadi kalau musik ini dalilnya juga kuat, yang haram
yang mubah juga kuat. Wa ghairi dzalika mimma yakrahuhu wa yanha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain yang dibenci atau dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadhil asya' tunafi ta'zimahu wa ihtiramuhu sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu semua menafikan, meniadakan penghormatan dan pengagungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini disebutkan salah satu cara untuk mengagungkan, menghormati Kanjeng Nabi adalah dengan cara membaca maulidnya, membaca sejarah hidupnya, membaca kitab-kitab yang maulid seperti Maulid Berzinji, Maulid Dibai, Maulid Adi'ul Lami, Maulid Simtudurar, Maulid macam-macam. Kenapa? Karena dengan disebutkan Kanjeng Nabi akan turun rahmat yang sangat dahsyat. Wa min jumlati ta'zimihi wa tawqirihi sallallahu alaihi wasallam ihdarut tib wal azharil faiha al atirah. Di antara sebagian untuk mengagungkan dan menghormati Kanjeng Nabi adalah menghadirkan harum-haruman wal azhar dan azhar, bunga-bunga, al faihah yang semerbak, al atirah yang harum. Waqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam, waqad thabata, ada riwayat, lamma ra'a, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat nakhamah, kerak, fil masjid, di masjid, ada kotoran di masjid, ada ingus, ada ludah, arakaha bi'udin, arakaha, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggosok, menggaruknya, bi'udin, dengan kayu, thumma attara mawdi'aha, kemudian me'attar, membuat harum, memberi harum-haruman kepada tempat itu, bimiskin, dengan misik. Fala syakka anna qadra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indallahi ta'ala a'zam minal masjid, fala syakka, tidak diragukan lagi bahwa kadar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indallahi di sisi Allah a'zam minal masjid, lebih agung dari masjid. Ini Kanjeng Nabi Muhammad, kadar kualitas Kanjeng Nabi itu lebih agung daripada masjid. Wa min afhashi ma yukhalifu hadha ta'zima syurbud dukhan az-zamim al-wakhim. Wa min afhashi ma yukhalif, di antara perbuatan yang sangat keji sehingga menyalahi pengagungan itu adalah syurbud dukhan, meminum dukhan, meminum dukhan ya, rokok ini mungkin ya. Syurbud dukhan az-zamim, yang zamim, yang keji, yang hina, al-wakhim, yang enggak baik. Waqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam, waqad thabata, ada riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha min aklil basal, melarang makan bawang putih, an dukhulil masjid, untuk masuk masjid, li'illati ta'adzil malaikati biraihatihi, dengan alasan para malaikat merasa terganggu dengan bau itu. Fala syakka anna raihata hadzal wakhim, maka tidak diragukan bahwa raihah, bau dukhan tadi, akhbath, lebih keji, lebih buruk, inda ahli tab'is salim, menurut ahli tab'is salim, orang yang punya tabiat yang sehat. Wa min jumlati ihtiramihi wa tabjilihi wa tawqir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atu maulidin bi tu'adatin wa husni lafdhin bila lahnin wala tamtid. Di antara cara menghormati dan mengagungkan dan menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qira'atu maulidihi, adalah membaca maulid beliau, bitu'adah, dengan pelan, wa husni lafzin, dan lafalnya indah, bila lahnin, tanpa salah, wala tamtid, dan tanpa cacian, tanpa tanpa kesombongan. Wastima'iha bi husni adabin wa huduri qalbin, dan mendengarkannya bihusni adabin, dengan adab yang baik, bihusni adabin, dengan adab yang baik,
huduri qalbin dan hati yang hadir. Huduri qalbin dan hati yang hadir bila lawatin tanpa ribut wala darbin dan tanpa pukulan. Qorin. Ini maksudnya ini penting sekali. Wa huduru qalbin. Hati hadir ketika membaca maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadir itu ketika kita membaca Nabi seakan-akan kita itu berada di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung. Hati kita itu nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali. Ketika kita duduk bersolawat mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La siyama alladhi fihi, ini kalau dijelaskan secara mendetail tentang bagaimana menghadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan sangat panjang sekali dan ini sangat penting untuk menghadirkan. Yang penting ini hadir. Hadir itu artinya menyadari bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW hadir. Kalau nggak bisa berarti kita yang menghadirkan bahwa kita ini sedang berkomunikasi secara ruhani, sedang tersambung sinyalnya sedang tersambung, kabelnya sedang tersambung, hatinya sedang tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari mana diketahui itu tersambung? Dari riwayat sahih bahwa barang siapa yang bersalat kepadaku, sabda Rasulullah, Allah akan bersalawat kepadanya. Yang bersalam kepadaku, maka Rasulullah akan menjawabnya. Jadi itu tersambung. Ini penting sekali disadari. Dan ini adalah sebuah kajian yang tersendiri. Artinya bukan ada di footnote dan bukan ada di kajian lain-lain. Ini adalah kajian utama tentang kehadiran hati ketika membaca maulid, ketika membaca sholawat, ketika membaca sirah Nabi. Jadi membaca Kanjeng Nabi, membaca perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya untuk sebagai pengetahuan di dalam otak, tetapi bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dan terutama di dalam hati. Maka seseorang yang meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada yang meneladani perbuatannya, ada yang meneladani ucapannya, ada yang meneladani pikirannya, ada yang meneladani hatinya. Hati beliau diteladani, perbuatan beliau diteladani, pikiran beliau diteladani. Ada yang meneladani hanya pakaian-pakaian luarnya saja. Tapi yang paling dahsyat adalah yang meneladani hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Meneladani cinta Nabi Kanjeng di dalam hati, meneladani sifat khauf, roja, meneladani sifat-sifat yang ada dalam hati ini sangat penting. Meneladani muraqabahnya, meneladani tawakalnya, meneladani ilhamnya, kasyafnya, ilmunya, kecerdasan beliau semuanya. Oh, ini sangat penting sekali. Hudurnya, meneladani malamnya, siangnya. Masya Allah, ini sangat besar. La siyama alladhi fihi al-jalalil wa dhalika lil khilafi tahrimihi. La siyama terutama alladhi fihi al-jalajil, yang ada giring-giring. Wa dhalika lil khilafi fi tahrimihi, karena ada perbedaan dalam pengharapannya. Wa min afhashi satil adab wa qillatil ihtiram al mujibih lil khusran hudan al ay yuharrika al hadith tar. Wallahu a'lam.